Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kita akan menginformasikan tentang P3K tahun 2022 atau untuk yang tahap 3 teman-teman. Jadi P3K guru, rekrutmen guru P3K tahun 2022 atau tahap 3. Jadi sudah resmi dirilis untuk Permenpan RP-nya, jadi ya dari PKN nomor 20 tahun 2022. Jadi ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan instansi daerah tahun 2022. Langsung saja kita di bab 2 teman-teman ya. Bab 2 yaitu kategori dan persyaratan pelamar. Ini merupakan bab 2 pasal 4, yaitu pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2002 terdiri atas kategori yaitu yang pertama pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum teman-teman. Selanjutnya untuk pasal 5 pelamar prioritas bagaimana dimaksud dalam hal pasal 4 huruf A terdiri atas yaitu pelamar prioritas 1, selanjutnya pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Untuk pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas yaitu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Yang B, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Selanjutnya untuk C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Sedangkan pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Untuk pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Untuk pasal 6 pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Selanjutnya untuk lebih lanjut langsung kita lihat yaitu di bagian bab di pasal 32 teman-teman ya. Di bagian 4 tahap pengadaan yaitu bagian 1 umum pasal 16. Jadi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamar, dan seleksi. Selanjutnya untuk yang di pasal 32 bisa dilihat ini seleksi prioritas ya teman-teman. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi, dan apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2,
maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Selanjutnya pasal 33 yaitu pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Sedangkan pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Untuk yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 ini, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan Permen Pan RB PPK tahun 2022. Jadi berikut penjelasannya adalah prioritas pertama, jadi sudah daftar akun 2021 lalu. Setelah itu sudah lulus passing grade 1, 2, 3 baik tes tahap 1 atau tes tahap 2. Otomatis nilai PG terbesar guru yang daftar tersebut yang diambil oleh sistem dari Pansilnas. Selanjutnya yang nomor 3, peserta lulus PG ini terdiri dari XTHK 2, guru honor negeri, lulusan PG, dan guru honor swasta. Golongan yang akan didahulukan untuk menempati lowongan CASN P3K Guru 2022 ini pada intinya jika tahun 2021 lalu Bapak Ibu sudah passing grade di tahap 1, passing grade 1, 2, dan 3, maka Bapak Ibu semuanya aman. Sebelum peserta prioritas 1 ini menempati formasi semua, tidak akan berlanjut ke prioritas 2 atau prioritas 3 dan pendaftar umum. Setelah prioritas 1 ini selesai dan menempati formasi, maka lanjut ke prioritas 2. Sedangkan untuk prioritas 2, XTHK 2 yang terdaftar di Dapodik tapi belum lulus passing grade atau PG di ujian tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021. Setelah prioritas ini selesai dan menempati formasi, baru akan lanjut ke prioritas 3. Sedangkan untuk prioritas 3 itu sendiri, guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang sudah mendaftar di SSCSN tahun 2021 lalu, yang belum passing grade dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun berturut-turut. Otomatis guru-guru atau pendaftar tersebut akan mengisi kuota yang kosong yang tersedia sesuai bidang keilmuannya. Apabila masih tersedia formasi baginya, jika prioritas 3 ini sudah selesai dan terpenuhi semua dan sudah menempati formasi, baru akan dilanjut ke pelamar umum. Sedangkan untuk pelamar umum itu sendiri adalah lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud, guru yang terdaftar di Dapodik baik yang baru masuk ataupun yang belum pernah daftar akun di tahun 2021 lalu, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, maka akan masuk ke pelamar umum. Pelamar umum ini katanya akan ditempatkan sesuai instruksi Kemendikbud dan Menpan RB apabila masih ada kekosongan formasi setelah peserta prioritas 1, 2, dan 3 terpenuhi semuanya. Kesimpulan dari yang kita baca di SK Menpan RB ini, ujian DET hanya untuk pelamar umum saja. Untuk prioritas 1, 2, dan 3 tidak ada ujian, hanya verifikasi dan validasi data guru saja.
dan kesimpulannya akan mendahulukan peserta prioritas 1 setelah selesai semua, lanjut ke prioritas 2 juga setelah selesai semua, lanjut prioritas 3 juga setelah selesai semua, baru lanjutkan ke pelamar umum. Semoga semua guru di sini lulus dan menempati formasi di sekolah induk masing-masing. Juga semua untuk tenaga kependidikan sekolah tahun depan ada formasinya. Mudah-mudahan, amin. Dan mudah-mudahan informasi sekilas ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru-guru yang menunggu informasi P3K Guru tahun 2022 ini. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.